Selamat siang semuanya. Eh, Sebelumnya saya ingin mempresentasikan atau memaparkan materi tentang analisis regresi dan kolerasi tugas dari Paredo Yoga Nugroho, Eskel, MSI. Perkenalkan, nama saya Lola Letarotapea dengan NIM 08051282 3288 kelas L2, eh Ilmu Kelautan Angkatan 23 Universitas Sriwijaya. Selanjutnya kita ke pembahasan. Jadi, maaf. Analisis regresi dan korelasi adalah alat statik yang berguna dalam menjelajahi hubungan antara variabel-variabel ketika menerapkannya pada konteks lautan. Terdapat menggunakan data tentang variabel-variabel seperti suhu air laut, tinggi gelombang, keberadaan spesies tertentu, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan studi kelautan. Eh, Ketika menerapkan pada konteks eh, sorry, ketika menerapkan pada konteks kelautan, kita dapat menggunakan data tentang variabel-variabel seperti tinggi gelombang, keberadaan keberadaan spesies tertentu, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan studi kelautan. Sebelumnya, saya ingin mengecek dulu apakah ini adalah analisis regresi. Regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antar satu atau lebih variabel dependen atau juga dikenal sebagai variabel indikator, ya, variabel indikator independen juga dikenal sebagai variabel prediktor atau variabel explanatory dari satu variabel dependen atau juga dikenal sebagai variabel respons. Tujuan utama dari analisis regresi adalah untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel dependen serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel dependen. Selanjutnya ada jenis-jenis regresi seperti yang dipaparkan dalam PPT. Jenis regresi itu ada 4. Yang pertama ada ketika yang pertama regresi linear sederhana, di mana ini adalah jenis regresi paling dasar, di mana hanya satu variabel dependen digunakan untuk memprediksi variabel eh memprediksi variabel dependen. Hubungan antara variabel dependen dan dependen diasumsikan sebagai linear. Nah, yang kedua adalah regresi logistik, di mana regresi logistik digunakan ketika variabel dependen adalah biner atau kategori yang tidak terbatas. Ini tuh cocok untuk memodelkan probabilitas atau kemungkinan kejadian seperti dalam analisis kategorisasi. Selanjutnya adalah regresi polinomial, di mana regresi polinomial digunakan ketika hubungan antara variabel dependen dan dependen tidak linear, tapi mungkin dapat diaproksimasi dengan fungsi polinomial. Ini memungkinkan untuk memodelkan hubungan yang lebih kompleks daripada regresi linear. Yang keempat adalah regresi non-parametrik, di mana regresi non-parametrik adalah jenis regresi di mana tidak ada asumsi tentang bentuk fungsional hubungan antara variabel independen dan dependen. Ini cocok sekali untuk situasi di mana hubungan tersebut sangat kompleks atau tidak diketahui. Nah, selanjutnya adalah model regresi. Nah, model regresi adalah representasi matematis dari hubungan antara satu atau lebih variabel dependen atau prediktor
Dan satu variabel dependen atau variabel respon. Model ini digunakan untuk memahami dan memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel dependen yang diberikan. Seperti yang dipaparkan dalam PPT, terdapat rumus yaitu Y sama dengan A tambah BX. Selanjutnya adalah penerapan analisis regresi dalam ilmu kelautan. Nah, analisis regresi dalam ilmu kelautan digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara berbagai variabel lingkungan laut. Contohnya adalah penggunaan analisis regresi untuk mengidentifikasi dampak faktor seperti suhu air laut, salinitas, dan keberadaan substrat terhadap keanekaragaman hayati laut. Selanjutnya adalah analisis korelasi, di mana analisis korelasi adalah cara untuk melihat seberapa erat hubungan antara dua hal. Misalnya, jika kita ingin tahu apakah ada hubungan antara suhu air laut dan jumlah ikan di suatu wilayah, kita dapat menggunakan analisis korelasi. Nah, jika nilai korelasi positif itu berarti pada suhu air laut naik, jumlah ikan cenderung meningkat dan sebaliknya. Jika nilai koreksi negatif, itu berarti ketika suhu air laut naik, jumlah ikan cenderung turun dan sebaliknya. Nah, jenis korelasi itu ada tiga, seperti dipaparkan dalam materi. Yang pertama adalah korelasi person, di mana ini adalah jenis korelasi yang paling umum digunakan. Korelasi person mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel numerik. Nilainya berkisar dari -1 hingga +1, di mana nilai +1 menunjukkan korelasi positif sempurna, nilai -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna, dan nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan linear. Yang kedua adalah korelasi Spearman. Eh, Korelasi Spearman digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas atau ketika variabel-variabel dalam analisis adalah variabel ordinal atau interval. Ini mengukur kekuatan dan arah hubungan monotonik antara dua variabel. Nah, selanjutnya adalah korelasi kendal, di mana korelasi kendal juga digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel ordinal. Ini mengukur kekuatan dan arah hubungan ranking antara dua variabel. Korelasi kendal lebih robust terhadap outlier daripada korelasi Spearman dan sering digunakan dalam analisis data yang memiliki distribusi non-normal atau ketika ada datanya terkait dengan hubungan peringkat. Nah, selanjutnya adalah pengukuran kekuatan dan arah korelasi. Pengukuran kekuatan dan arah korelasi didasarkan pada nilai koefisien korelasi antara dua variabel. Nilai koefisien korelasi berkisar dari -1 hingga +1. Semakin mendekati +1 atau -1, semakin kuat hubungan antara variabel tersebut. Nah, korelasi +1 menunjukkan hubungan positif sempurna, sedangkan korelasi -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna. Nilai korelasi mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan sama sekali antara dua variabel. Nah, adapun soal yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Statistika Dasar, yaitu ini adalah Pak Redo Yoga Nugroho SKL MSI. Saya akan menjelaskan juga tentang cara-cara atau menjelaskan mengerjakan contoh soal yang telah diberikan. Nah, ini ada nama NIM kelas, nama saya Lola, ujung NIM 028, kelas L2M mata kuliah Statistika Dasar. Nah, kita akan baca dulu apa itu soalnya. Berikut adalah merupakan data hasil percobaan laboratorium tingkat toksitas konsentrasi logam berat terhadap presentasi kematian ikan. Nah, ini udah ada data konsentrasi logam berat dan presentasi kematian ikannya. Nah, ini ada 3 soal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, buatlah persamaan regresi linear sederhana untuk memprediksi konsentrasi logam berat terhadap presentasi kematian ikan. Yang kedua, hitungan nilai E jika konsentrasi logam berat adalah 3,3 mg per liter dan 3,5 mg per liter. Yang terakhir adalah hitungan nilai korelasi atau R. Di mana kita sudah di sini saya sudah bikin summary output-nya. Dan langsung aja kita mengerjakan tugas yang diberikan. Jawaban diganti dulu. Jawaban 01
Mana bentar diketahui, kita sudah mengetahui, diketahui, kenapa ya? Nah, kita kerjakan aja dulu ya. Ketahui tab sama dengan A sama dengan 15.314 dan tab ini B sama dengan 20.895 dan Y kita bikin rumusnya yang seperti saya jelaskan tadi, di mana Y sama dengan A tambah BX akan menghasilkan Y sama dengan 15.314 ditambah 20.895 X. Bentar. Ini kita ganti dulu tulisannya. Dan setelah itu kita eh ini ada jawaban nomor dimana kita bikin warna ini dan kita bikin jawaban berdua mana sudah diketahui ini sih A sama dengan dan B dan X1 sama dengan 3,3 dan X2 sama dengan 3,5 dan Y sama dengan A tambah B
X1 dan dia tuh jadi Y sama dengan 15.314 ditambah 20.895 dikali dikali 3,3, ya, dapat hasilnya itu 86,2675 dan dapat ya sama dengan 15.314. Sorry. Ini masih di ini ya. A tambah B X2. Nah, lanjut itu Y sama dengan 15.314 tambah 20.000, sorry, 2895 dikali, nah ini tadi X2 3,5, itu didapat hasilnya adalah 8,1465. Nah, ini adalah hasil yang didapat. Ini kita bikin aja jadi warna yang berbeda. Saya mau bikin warna ini. Dan yang terakhir adalah jawaban nomor 3. Udah, langsung aja boleh operasi. Tek 0, dia jawaban yang sudah dapat.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di eh, di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, saya pamit undur diri. Terima kasih.